Abdullah singgah dan bertayamum dengan tanah yang suci. Beliau mengusap wajah beliau dan kedua tangannya sampai pada sikunya. Kemudian sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Kita masuk pada bab baru, yaitu bab tayammum. Bab tentang masalah tayammum. Di sini Imam Malik rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah tayammum. Pertama, beliau menjelaskan dari jalur Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi an Aisyah ummil mu'minin annaha qalat kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Kata Imam Malik telah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari bapaknya dari Aisyah ummul mukminin, beliau berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Hatta idza kunna bil baida aw bidhatil jaish inqata'a iqdun li. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika kami berada di Baida atau di Zatul Jaishi, kalungku, kata Aisyah, terputus dan terjatuh. Fa aqama Rasulullah sallam ala iltimasihi wa aqama an-nasu ma'ahu walaysu ala ma walaysa ma'ahum ma. Kata Aisyah, kemudian Rasulullah pun singgah, bangun, berdiri untuk mencari kalungku, dan orang-orang pun mengikuti beliau. Sementara Nabi SAW dan para sahabat ketika mereka mencari kalungnya Aisyah, mereka tidak membawa air. Fa'atan nas ila Abi Bakrin as-Siddiq faqalu ala tara ma sanat Aisyah aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bin nasi wa laysu ala ma wa laysa ma'ahum ma. Kemudian ada sebahagian orang, sebagian sahabat, mereka menemui Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan kepada Abu Bakar, tidakkah engkau tahu wahai Abu Bakar apa yang telah terjadi pada Aisyah? Dia singgah bersama Rasulullah SAW dan para sahabat, sedangkan mereka tidak membawa air dan tidak berada di tempat air. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Faja'a Abu Bakrin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'un ra'sahu ala fakhidhi qad nam faqal habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas
وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فأتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يتنو بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبا بكر قالت فبعثنا البئير الذي كنت عليه فوجدنا الإقدى تحته. Kemudian kata Aisyah, Abu Bakar datang kepada Aisyah pada saat itu Rasulullah SAW tidur dengan meletakkan kepalanya di atas paha Aisyah. Abu Bakar berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kamu telah menghambat perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabat. Padahal mereka berada di tempat tidak ada air dan juga tidak membawa air. Kemudian kata Aisyah, Abu Bakar mencelaku, memarahiku dan mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk mengatakannya. Dia memegang pinggangku dengan tangannya dan tidak ada yang mencegahku bergerak kecuali posisi Rasulullah SAW yang sedang tidur di atas pahaku. Sementara itu Rasulullah SAW masih tetap tertidur hingga pagi tanpa air. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayammum hingga pun mereka melakukan tayammum. Usaid bin Khudair berkata, wahai keluarga Abu Bakar, tidaklah ia kecuali berkah pertama yang Allah berikan kepada kalian. Aisyah berkata, kemudian kami membangunkan unta yang kami naiki. Ternyata kami menemukan kalung itu di bawahnya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbicara tentang muasal tayamum itu disyariatkan. Ya, asal muasal syariat di tayamum. Ya, ciri hadis yang panjang ini menceritakan sebuah peristiwa bahwasanya Nabi SAW pergi bersama istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian kalung Aisyah hilang di tengah jalan, jatuh. Kemudian Aisyah mencari, Nabi saking cintanya dengan Aisyah dibantu oleh Rasulullah. Ya, dibantu oleh Rasulullah SAW mencari. Ya. Maka para sahabat pun melihat Nabi mencari, maka semuanya pun mencari kalung Aisyah yang jatuh, sehingga dicari di tempat di mana kira-kira kalung itu jatuh. Ketika mereka mencari tempat tersebut dan ternyata tempat tersebut tidak ada air dan mereka tidak membawa air. Ya. Akhirnya pun para sahabat pun ya datang kepada Abu Bakar mengeluhkan ya tentang masalah ini. Karena Abu Bakar adalah bapaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, biar negur Aisyah ya. Biar langsung jalan aja, enggak usah dicari kalungnya. Ya. Kemudian Abu Bakar pun datang, beliau marah ya. Kata Abu Bakar Siddiq, wahai Aisyah, engkau ini mencegat perjalanan Nabi dan para sahabat. Ya. Tentu sebagai seorang ayah ya enggak enak. Malu. Kenapa? Karena akibat putrinya perjalanan Nabi dan para sahabat tidak bisa dilanjutkan dan Nabi tidak mau melanjutkan. Ya. Dan subhanallah kata Aisyah, aku tidak bisa berpergi ya. Maka Abu Bakar pun ya memegang Aisyah ya, agak marah beliau memegang Aisyah ya. Maka kata Aisyah, tidak ada yang menghalangiku untuk pergi kecuali bagi Rasulullah SAW tidur di pahaku, dan Aisyah tidak mau membangunkan Nabi SAW. Dan subhanallah ketika datang waktu subuh, waktu pagi dan mereka tidak ada air pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayamum yang berbicara tentang masalah syariat tayamum. Kemudian rawi yang meriwayatkan cerita ini Usaid bin Khudair, kata beliau, ini bukan hal pertama kali keberkahan yang terjadi pada keluarga Abu Bakar Siddiq. Ya.
Sesungguhnya ini salah satu keberkahan. Akibat peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala turunkan banyak hukum, yaitu diantaranya adalah masalah tayammum. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebetulnya kalau mau kita kupas ya banyak sekali faidahnya, tidak hanya berkaitan dengan masalah tayammum, maka banyak sekali faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya yang bisa kita ambil sebelum kita masuk ke dalam masalah tayammum, bahwasanya Nabi SAW itu tidak tahu perkara gaib. Nabi SAW itu tidak tahu perkara gaib. Kalau Nabi tahu perkara gaib, maka Nabi langsung tahu di mana kalungnya Aisyah yang terjatuh. Ternyata di bawah onta. Nabi tidak tahu. Ini menunjukkan bahwasanya ya tidak ada yang mengetahui perkara gaib ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada manusia yang mengaku mengetahui perkara gaib, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil sebelum kita masuk ke dalam masalah tayammum adalah bagaimana cintanya Nabi SAW kepada istri beliau Aisyah. Ya. Sampai saking sayangnya Nabi SAW dengan Aisyah, Nabi memberhentikan perjalanan. Ya, kemudian Nabi SAW mencari ya apa yang tertinggal, apa yang terjatuh dari kalung Aisyah. Ini lihat bagaimana Nabi SAW cintanya beliau kepada Aisyah, sampai pun Nabi pun tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu cinta sekali Nabi SAW dengan Aisyah. Maka di sini Nabi SAW mencontohkan bagaimana seorang suami itu memuliakan istrinya. Di antara bentuk memuliakan istrinya adalah memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Di antara dia membutuhkan ada orang yang mau mencarikan, maka dicarikan oleh Nabi SAW kalungnya. Ya, ini bentuk seorang laki-laki memuliakan seorang wanita. Ya, bukan ya kalau ada sesuatu ketinggalan, misalnya dari istrinya, sudah nyaman aja kan nukar aja pulang. Iya. Nyaman aja enggak. Iya, itu justru ketika seorang suami, ayo kita berbalik, kita cari, kita ambil pulang, itu menunjukkan dia menghormati sang istrinya. Ya, walaupun itu masalah yang sepele, bukan Nabi tidak sanggup menukarkan kalung Aisyah. Ya, dan ini sebuah safar, sebuah perjalanan. Ya, tetapi Nabi SAW ingin memuliakan istri beliau. Ya, maka beliau pun ikut mencari kalung tersebut. Ya, dan ini bentuk bagaimana Nabi SAW memuliakan istri beliau. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis ini adalah hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perihal syariat tayammum. Bahwasanya tayammum ini merupakan kekhususan umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada umat selain umat Islam ada syariat tayammum. Yang ada syariat tayammum ini cuma ada di umatnya Rasulullah SAW. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Kata Nabi SAW, saya dikasih 5 hal yang mana para nabi-nabi sebelum saya tidak dikasih hal ini. Apa itu? Disebutkan salah satunya adalah kata Nabi SAW, waju'il il ard masjidan wa tahura. Sesungguhnya dijadikan bagiku bumi itu sebagai tempat sholat dan untuk digunakan untuk bersuci. Maka ya, ini kekhususan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertayammum di saat tidak ada air. Di saat tidak ada air. Dijelaskan di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dengan sahabat mencari suatu kalung Aisyah di tempat yang tidak ada air. Kemudian tidak membawa perbekalan air. Maka berdasarkan ini kata para ulama, ada beberapa keadaan kapan seseorang itu diperbolehkan tayammum. Yang pertama, keadaan yang pertama kita diperbolehkan tayammum adalah pertama ketika tidak ada air. Ketika tidak ada air, maka seseorang itu diperbolehkan bertayammum. Maksud tidak ada air ini gimana Ustaz? Maksud tidak ada air itu adalah Anda berusaha mencari air.
kemudian Anda tidak mendapatkannya, maka inilah yang dikatakan tidak ada air. Ustadz, maksud pian mencari air itu kia Pak? Ulun di Banjar mencari sampai ke Martapura lah. Adakah batasannya? Berapa kilo atau berapa, apa ada batasannya kita mencari air tersebut? Maka jawabannya adalah batasannya dikembalikan kepada uruf masing-masing. Kalau seandainya urufnya itu sudah jauh, sudah dicari ke sana kemari, dan ini sudah dianggap sudah jauh dan juga nggak ada air, maka pada saat itu boleh dia bertayamum. Walaupun sebagian fuqaha mengatakan jaraknya adalah 1 mil atau 2 mil, ya, dia mencari air. Tapi tentunya penentuan jarak ini tidak ada. Yang ada adalah dikembalikan kepada uruf masing-masing. Ya. Kalau kiranya di tempat tersebut, ya, sudah tidak ada air, ya, kemarau misalnya, maka tidak ada air dan dia sudah berusaha mencari, maka diperbolehkan dia bertayamum. Sehingga mencari di sini adalah dia melakukan usaha. Bukan sekedar kayaknya di sana ada, tapi dia yakin betul, ya, bahwasanya tidak ada air setelah dia lakukan usaha. Kemudian ada para ulama, kalau seandainya tidak ada air, ya, tetapi ada orang yang jualan air, ya, ada orang jualan air, misalnya di rumah mati, ledengnya mati, air tidak ada, sumurnya kering, ya, tidak ada air. Kata tetangga minta banyu, kada mau mengasih. Ya, aku aja lagi masih butuh. Ya. Maka kada mau mengasih. Akhirnya dia cari kemana-mana tidak ada air. Ya, ke masjid dikunci dikunci kerannya oleh kaum masjid. Sehingga kada kawa makan mandi junub, nggak bisa. Ya. Maka bingung mau mencari air. Akhirnya, ya, ada orang jualan air, ya, di Alfamart, Indomaret, supermarket, banyak orang jualan air. Apakah dia boleh bertayamum? Apakah dia harus membeli air? Maka jawabannya adalah, kalau seandainya dia memiliki uang, ya, yang melebihi kebutuhannya, melebihi keperluannya, wajib dia beli air tersebut. Bukan hal di sini dia diperbolehkan bertayamum. Jika seandainya dia memiliki harta yang lebih, maka wajib dia membeli air tersebut. Karena air di sini ada, tetapi dia dapatkan dengan cara membeli, dan dia mampu untuk membeli air tersebut, maka dia harus membeli. Ya, tidak boleh dia mengatakan kedada banyu, ya, padahal dia mampu untuk membeli air, maka tidak boleh dia bertayamum. Kemudian ini keadaan yang pertama disebutkan di dalam hadis ini ketika tidak ada air. Keadaan yang kedua diperbolehkan oleh para ulama, seseorang itu bertayamum kalau seandainya, ya, dia itu sakit, tidak bisa menggunakan air. Sakit apa yang diperbolehkan tidak menggunakan air? Ya, Ustadz, ulun ini sakit gigi, kada hendak berwudu. Tidak ada hubungannya sakit gigi dengan air. Terus sakit apa yang dikatakan tidak boleh menggunakan air? Adalah sakit seseorang ketika dia menggunakan air bertambah parah sakitnya, atau menjadikan dia tidak nyaman dalam menggunakan air tersebut, maka ini diperbolehkan dia bertayamum. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan seorang bertayamum itu ketika airnya itu sangat dingin. Airnya itu sangat dingin. Dia tidak mampu menggunakan air tersebut karena sangat dingin. Dan tidak ada pemanas air, ya. Kompor habis gasnya dan seterusnya, nggak bisa dia panasi air. Ya. Kalau di negara Arab musim dingin itu dingin sekali airnya, ya. Maka tidak ada pemanasnya, maka boleh dia bertayamum karena tidak sanggup menggunakan air. Yang keempat, keadaan seseorang itu diperbolehkan bertayamum, dan ini tidak disebutkan dalam hadis ini dan dijelaskan oleh para ulama, adalah ketika seseorang takut kalau dia berwudu mencari air hilang barangnya, atau dia ketinggalan kereta, ketinggalan temannya,
kalau seandainya dia bertayamum mencari air, ya, dia akan kehilangan. Ketika dia kalau seandainya dia berwudu tidak bertayamum, maka dia akan kehilangan karena tempat wudu jauh. Iya. Kalau dia bertayamum, maka dia tidak kehilangan temannya, atau takut kehilangan ditinggalkan teman, atau takut kehilangan barangnya, atau takut ditinggalkan kendaraannya. Maka dalam kondisi semacam ini, para ulama membolehkan orang tersebut bertayamum, karena ini adalah bagian dari takut. Dan takut ini tidak hanya itu saja. Takut adanya musuh, ya, menunggu dia di depan sana. Ya, misalnya habis bertumburan, ya, habis di WA, habis bersarik-sarikan lawan orang. Sekalinya ya si Idin ini menunggu di muka gangnya. Ya. Kedua ini keluar si Idin, sedangkan banyu kededak. Kalau keluar habis si Idin dipukuli orang. Terus apa yang harus dilakukan? Dia sedangkan dia tidak ada air, sedangkan musuh di depannya, maka diperbolehkan dia bertayamum. Atau takut misalnya ketika mencari air, ya, ada binatang buas, ya, orang beingu singa di lapasnya, ya, takut kalau seandainya dia ketika dia keluar rumahnya dia akan diterkam oleh binatang tersebut. Maka ini juga kondisi seseorang diperbolehkan dia bertayamum. Kemudian para ulama menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan tayamum. Tayamum itu dari sisi bahasa adalah al-qasdu, bermaksud. Adapun dari sisi istilah adalah kita menggunakan debu atau tanah, ya, diusapkan pada anggota-anggota yang telah ditentukan. Ini makna tayamum. Jadi tayamum itu menggunakan tanah. Para ulama berselisih apa yang dimaksud dengan tanah di sini. Apakah yang dimaksud di sini adalah gubar, debu, tanah yang berdebu, ataukah semua jenis tanah? Maksudnya apa Ustaz semua jenis tanah? Semua jenis tanah itu ada tanah, ada pasir, ada yang batu-batuan, ya. Maka ini jenis bagian dari tanah. Tayamum itu apakah harus kita bertayamum pada tanah yang ada debunya? Ataukah tidak? Ya. Contoh misalnya pasir. Pasir itu ada debunya apakah tidak? Ada apakah tidak? Kerikil ada debunya apa tidak? Pasir, ya, itu bisa kededa debunya, ya, ya. Apalagi di Arab sana, ya, pasir, ya, dia berbeda dengan tanah, ya, dengan tanah. Maka kata ulama berselisih, apakah yang diperbolehkan bertayamum itu tanah yang ada debunya bagian atasnya itu, ataukah semua jenis tanah? Maka yang benar adalah boleh kita itu bertayamum dari semua jenis tanah, baik itu yang terbuat, ya, baik itu tanah ada debunya, pasir, kerikil, batu-batuan, maka boleh kita bertayamum dari benda-benda tersebut, ya. Kenapa? Karena itu asalnya dari tanah, ya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian tidak mendapati air, maka hendaklah kalian bertayamum dengan sha'id. Sha'id itu adalah sesuatu yang ada di permukaan bumi. Ya, itu disebut dengan sha'id. Maka apa saja yang ada di muka bumi ini itu disebut dengan sha'id. Termasuk di dalamnya adalah tanah, pasir dan seterusnya. Oleh karena itu kata para ulama boleh bertayamum itu dengan semua jenis tanah. Kemudian, ya, kalau kita mengatakan demikian bertayamum itu boleh dengan semua jenis tanah, ya, maka harus dipastikan orang itu bertayamum itu dari jenis tanah. Ustadz, ulun bertayamum bekas coran semen orang misalnya. Ada semen, ya, batu semen, bertayamum di sana. Boleh tidak saya bertayamum dari coran semen tersebut? Kita katakan, ya, semen, ya, dan semisalnya, ya, itu tidak, ya. Karena itu, ya, bukan bagian dari tanah. Ya, tidak boleh dia,
bertayamum dari semen misalnya, ya, dan semisalnya, karena itu tidak termasuk dari bagian tanah. Kemudian, ya, kalau kita memahami bahwasanya tayamum itu boleh menggunakan, ya, debu ataupun jenis-jenis tanah yang lain, terus di dalam hadis Aisyah ini tidak dijelaskan secara detail, ya, apa saja yang dibasuh, apa saja yang diusap ketika bertayamum. Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan pada permasalahan berikutnya. Kita baca hadisnya, hadis berikutnya itu hadis Nafi'. Kata Imam Malik, an-Nafi' annahu aqbala huwa wa Abdullah ibn Umar minal juruf hatta idza kana bil mirbad nazala Abdullah fatayammama sa'idan tayyiba famasa wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqain thumma shalla. Kata Imam Malik telah menceritakan kepadaku dari Nafi bahwasanya ia dan Abdullah bin Umar kembali dari Juruf. Juruf itu di kota Madinah. Ketika mereka sampai di Mirbad, Abdullah singgah dan bertayamum dengan tanah yang suci. Beliau mengusap wajah beliau dan kedua tangannya sampai pada sikunya. Kemudian salat. Kemudian kata Imam Malik lagi, an-Nafi' anna Abdullah bin Umar kana yatayammam ila al-mirfaqain. Dari Nafi' beliau berkata bahwasanya Abdullah bin Umar beliau bertayamum hingga ke siku beliau. Ya, jadi beliau bertayamum sampai ke siku beliau. Hadis ini adalah asar ini adalah asar yang sahih, yaitu asar perbuatan Abdullah ibnu Umar, bahwasanya beliau bertayamum, ya, sampai kedua siku beliau. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua asar ini menjelaskan kepada kita batasan tayamum. Di sini dijelaskan bahwasanya Abdullah bin Umar beliau bertayamum sampai mengusap kedua siku beliau. Terjadi khilaf di kalangan para ulama ketika bertayamum ini. Mana batasannya? Sampai mana batasannya? Sebagian ahlul ilm mengatakan batasannya sampai kedua siku ketika mengusap kedua tangan. Sebagian lagi batasannya sampai ke ketiak, ya. Dan ini tentunya mereka berdalil juga dengan hadis Ammar, ya, tetapi hadisnya adalah hadis yang sangat lemah. Kemudian yang ketiga adalah batasannya adalah mengusap dua telapak tangan saja. Dikatakan telapak tangan itu ya ini saja. Ya, ini disebut telapak tangan. Maka pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah bertayamum itu hanya mengusap sampai kedua telapak tangan. Taib. Ustadz, terus bagaimana dengan Abdullah bin Umar, perbuatan sahabat ini? Pertama, kita katakan, ya, hadis Nabi SAW di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW mencontohkan kepada Ammar bin Yasir tentang tata cara tayamum. Maka Nabi SAW fadaraba darbatan wahidah. Kata Ammar, Nabi SAW memukulkan tangan beliau ke tanah dengan satu kali pukulan, famasaha wajhahu wa yadayhi. Kemudian Nabi SAW beliau mengusap wajah beliau dan kedua tangan beliau. Maka hadis ini sangat jelas bahwasanya Nabi SAW beliau bertayamum, mengusap muka beliau dan kedua tangan beliau. Tangan dalam bahasa Arab itu disebut dengan telapak tangan, bukan tangan dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi tangan, al-yad dalam bahasa Arab apa saja kalau dikatakan yad maka ini disebutnya. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an kata Allah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Adapun orang yang mencuri laki-laki dan mencuri wanita itu potong kedua tangannya. Iya, maksud tangan di sini adalah apa namanya?
telapak tangannya, bukan tangannya langsung dipotong. Ya. Maka saya pernah, ya, ada orang memiliki pemikiran yang menyimpang. Iya, dia mengatakan negara Indonesia ini bukan negara Islam katanya. Gak ngerti hukum Islam, pemerintah di sini kata dia. Pokoknya dicela-cela. Kemudian kata saya, antum paham hukum Islam? Paham kata dia. Saya kata saya, hukum mencuri seperti apa? Hukum mencuri itu potong tangannya dari sini katanya. Iya. Itu kadang-kadang orang enggak paham, ya, enggak paham dia. Karena kata yad dalam bahasa Arab, ya, bahwasanya yad itu dimaksudkan adalah telapak tangan. Maka tayamum itu yang benar sampai kedua telapak tangan. Taib. Terus kenapa sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ini beliau mengusapnya sampai ke siku beliau? Apa? Ada beberapa alasan. Pertama, bisa jadi tidak sampai kepada beliau hadis Nabi SAW. Iya. Bisa jadi tidak sampai kepada beliau hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya mengusap itu sampai kedua telapak tangan. Kok bisa Ustaz? Ulun je tahu, maulah Abdullah bin Umar kada tahu. Kan mungkin kayak gitu. Ya, orang beralasan. Kok bisa Abdullah bin Umar tidak tahu? Ini kan zaman Nabi, kita aja jauh daripada Nabi tahu. Pian kalau kada diajari kada tahu juga. Ya. Maka jawabannya adalah kadang-kadang perkara-perkara yang zahirah, ya mungkin menurut kita zahirah, jelas, bisa jadi itu sesuatu tidak sampai kepada sahabat, dan itu banyak terjadi di kalangan sahabat. Contoh misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau membolehkan ribal fadl. Ya, ribal fadl, bayar berlebih. Itu diperbolehkan oleh Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena tidak sampai kepada beliau larangan tentang riba al-fadl. Ketika dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, baru beliau tahu, oh ternyata tidak boleh. Maka ada perkara-perkara itu tidak sampai kepada para sahabat Nabi SAW. Bahkan itu perkara-perkara yang besar. Ya mungkin di benak kita ini tidak mungkin sahabat ini tidak tahu. Ya. Maka ya bisa jadi sahabat melakukan yang mulia, sahabat Abdullah bin Umar ini tidak sampai kepada beliau hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua, kalau seandainya sampai tahu beliau hadis Nabi, bisa jadi beliau berijtihad. Berijtihad mengkiaskan seperti wudu. Beliau berijtihad, dan orang kalau berijtihad itu kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Maka sahabat di sini beliau berijtihad, bukan menentang hadis Nabi SAW. Ini apa ini? Adzan. Taib. Fadal adzan. Kemudian di dalam tayammum, ya, dijelaskan oleh para ulama kaifiyat tayammum. Tayammum itu kata para ulama darbatun wahidah. Pertama itu caranya adalah memukul dengan 1 kali pukulan. Kemudian setelah itu dia meniup apa yang ada di tangannya. Ya, meniup apa yang ada di tangan dengan tiupan kecil. Kemudian setelah itu dia usapkan ke wajahnya. Setelah dia pukulkan, setelah dia tiup, dia usapkan ke wajahnya. Kemudian dia lanjutkan dengan mengusapkan kedua telapak tangannya. Dia usap kedua telapak tangannya. Maka dia mulai bagian kanan, dia usap, baru setelah itu bagian kiri. Maka inilah tayammum yang diajarkan oleh Nabi SAW. Taib. Apakah perlu kita ini membasuh atau mengusap tayammum itu lebih dari 1 kali? Misalnya 2 kali usapan, 3 kali usapan. Maka jawabannya adalah tidak. Tayammum itu sunnahnya 1 kali usapan saja. Maka sunnahnya tidak mengusap berkali-kali. Sunnahnya cuma satu kali. Kemudian tayamum ini kapan kita laksanakan? Kalau seandainya Anda orang musafir, tidak mendapati air, kemudian sholat itu bisa dijamak, afdalnya Anda akhirkan sholat tersebut. Misal zuhur dengan asar, Anda ini zuhur tidak ada air, maka apa afdalnya? Anda jangan bertayamum dulu, tunggu sampai akhir waktu asar. Seketika akhir waktu asar, ya dekat-dekat akhir waktu asar,
tidak ada juga air, barulah Anda bertayamum. Kenapa? Karena ditakutkan kalau seandainya Anda mengerjakan di awal waktu, bisa jadi Anda dapati nanti di akhir waktu air tersebut. Maka kata para ulama, afdalnya adalah dia melaksanakannya di akhir kalau seandainya betul-betul dia bisa dijamak sholatnya. Atau pada saat itu Anda saat sendiri tidak sholat berjamaah, kemudian tidak ada air, maka diakhirkan. Ya, diakhirkan. Siapa tahu di pertengahan itu ada air. Kecuali Anda benar-benar yakin tidak ada air, maka tidak ada masalah sholat di awal waktu. Tapi kalau ada kemungkinan ya air ada, contoh misalnya ini kering semua, tidak ada air, ya. Tetapi lihat hari mina mendung misalnya. Harinya mina mendung ini, kayaknya mau turun hujan. Akhirnya Anda tunggu, ya. Waktu sholat sudah masuk, tapi harinya mau hujan, Anda tunggu. Ternyata tidak berapa lama turun hujan, maka Anda berwudu. Tapi kalau seandainya tidak ada qarinah, tidak ada tanda mengindikasikan bahwasanya Anda mendapatkan air, maka tidak ada masalah sholat di awal waktu. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwasanya orang kalau bertayamum ini, ya, orang kalau bertayamum ini dia boleh sholat apapun, baik itu sholat wajib ataukah sholat sunnah, maka dia boleh. Kemudian, apakah seseorang itu ketika dia bertayamum setiap kali sholat satu tayamum, ataukah cukup satu tayamum itu untuk semua sholat? Contoh, saya sholat zuhur tadi bertayamum. Kemudian masuk sholat asar. Sholat asar ini tidak ada air juga, dan saya tidak batal tayamum saya. Apakah saya bertayamum lagi apa gimana? Maka jawabannya adalah para ulama mengatakan, jika tidak batal tayamum Anda, tetapi Anda tetap diwajibkan mencari air di waktu sholat asar. Seperti halnya Anda mencari air tadi di waktu sholat zuhur. Maka Anda wajib mencari air. Kalau Anda tidak mendapati air, baru Anda bertayamum dengan tayamum Anda di sholat zuhur tadi. Ataukah Anda ingin bertayamum lagi, tidak ada masalah. Ya. Tetapi bukan berarti ketika Anda sudah bertayamum di sholat zuhur, di sholat asarnya tidak mau lagi mencari air. Tetap Anda disuruh untuk mencari air. Kalau tidak ketemu, maka tidak apa-apa, pakai tayamum yang tadi. Kemudian di dalam tayamum ini, ya, yang membatalkan tayamum adalah semua hal yang membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu, itulah yang membatalkan tayamum. Ditambah satu hal, yaitu adanya air. Ya, semua pembatal wudu pembatal tayamum, kecuali ditambahi satu hal, yaitu adanya air. Kalau ada air, batal tayamum pian. Taib. Kapan batal tayamum seseorang? Ini dilihat. Pertama, kalau seandainya sebelum sholat dia menemukan air, sidin bertayamum, hendak bertakbir, ada kawan datang nih, ada aqua, wudukah ya? Misalnya. Iya. Batal, tidak boleh dia sholat. Dia harus apa? Berwudu. Iya, dia harus berwudu. Tayamumnya batal. Kalau sebelum sholat ada air, batal tayamumnya. Kemudian yang kedua, batal tayamum itu, dan ini khilaf para ulama, adalah ketika di tengah-tengah sholat. Sidin bertakbir Allahu Akbar. Sudah rakaat ketiga, turun hujan merabau. Sidin sudah di rakaat ketiga. Di sini khilaf para ulama. Apakah batal tayamumnya ataukah tidak? Maka yang rajih pendapat para ulama batal. Ya, maka para ulama menyuruh, ya, dan ini pendapat yang paling akhwat, yang berhati-hati, dia mengambil air wudu. Pendapat yang keadaan yang ketiga adalah kita selesai sholat, sudah selesai sholat baru dapat air. Maka selesai sholat dapat air, maka sholat tadi sudah sah, sudah sempurna, tidak perlu diulang. Ya, maka ini tiga keadaan
Ya, seseorang itu kapan dia batal sholatnya. Kemudian atau kapan batal tayamumnya. Kemudian para ulama mengatakan, terus bagaimana kalau seandainya orangnya pelupa? Gimana pelupa? Misalnya si Din ini mengiranya kededa air, ya. Ketika safar, ya, sudah masuk waktu sholat, hendak sembahyang, mencari warung kededa, tutupan semuanya. Kemudian mencari air tidak ada, akhirnya apa? Sidin bertayamum. Setelah bertayamum, ya, Sidin sholat zuhur dengan asar di jamak di sholatnya. Setelah selesai sholat, hendak naik, misalnya naik mobil, baru keingatan ternyata di tas tadi membawa aqua. Keingatan, ada aqua tadi dibawa dari rumah. Ini bagaimana hukumnya ini? Sholat dia tadi gimana? Batal apa tidak? Jawabannya adalah dia harus mengulang. Dia harus mengulang sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak, orang yang lupa, ya, dalam masalah toharoh lupa, maka dia harus mengulang sholatnya. Sedangkan dia di sini lupa tentang ada air, maka dia di sini mengulang sholatnya. Ya. Ulun ini pelupa Ustaz, kada kawat tetap, ya, harus diulang sholatnya. Baik. Kemudian, ya, ini permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tayamum. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Ada permasalahan banyak di dalam masalah tayamum. Tadi yang saya sebutkan sebagian dari permasalahan-permasalahan tayamum. Baik, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau yang mau bertanya. Tafadhol. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Boleh tidak menggunakan air orang, ya, sudah dipakai orang untuk berwudu? Boleh, tidak ada masalah. Ya, air bekas berwudu itu tidak mengapa dipakai. Tetapi yang bagus, yang lebih menarik pertanyaannya, boleh tidak menggunakan bekas tanah orang bertayamum, kita pakai tayamum pulang? Ya, seperti, ya, contoh misalnya dia bawa tanah bertayamum. Boleh nggak bekas tanahnya dia atau pasir yang dia bawa kita pakai untuk bertayamum kembali? Boleh apa tidak? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Ya, debu orang atau tanah orang, ya, tidak apa-apa dipakai kembali. Yang sudah dipakai orang untuk bertayamum dipakai kembali oleh orang lain untuk bertayamum, maka itu tidak mengapa. Wallahu taala alam. Taib. Iya, beliau menanyakan tentang masalah ketika mengusap muka. Ulun ini berjenggot lebat, apakah di sela-sela juga? Tidak. Cukup diusap saja. Namanya mengusap itu diusap menyuluh. Tidak perlu dimasukkan sampai ke dalam. Ya. Ya, berbeda dengan halnya berwudu. Wallahu taala alam. Taib. Oh ya, nanti ke kanan. Situ dulu. Iya, ini. Mengenai masalah yang zuhur ke asar tadi terkatakan bisa dijamak, tapi waktu tayamumnya itu di akhir waktu asar. Iya, afdalnya. Kadang ada perasaan takut dari kalau belajar itu kok ada bau. Nah, jadi kayak itu solusinya tuh kalau misalnya di waktu zuhur kita tayamum, terus di waktu asar ternyata dapat air kayak gitu, nah waktu safar itu tadi. Iya. Perkaranya itu tuh yang kita orang belajar tuh mau ada bau, apalagi kita sebagai supir kan. Iya. Daripada ada tegawi sebanyak zuhur, ya karena perasaan takut itu tadi, Ustaz. Iya. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan bagaimana seandainya orang itu sopir, dia adalah masafahnya jarak jamak dan qasar, tetapi sidin takut kalau seandainya tidak sholat nanti takut ketinggalan zuhur dan semisalnya, akhirnya bertayamum di waktu zuhur. Ternyata pas habis asar dapat air, apakah dia ulangi sholat zuhurnya? Tidak dia ulangi. Tidak dia ulangi, karena tapi dengan syarat tadi dia mencari air.
dia tidak ada air, kemudian dia sholat, selesai sholat, ada air, walaupun waktu zuhurnya belum habis, tidak mengapa, tidak perlu dia ulang. Tetapi yaitu afdalnya adalah di akhir. Tapi kalau ada orang mengerjakan di awal dengan cara tayamum, kemudian setelah selesai sholat ada air misalnya, maka tidak mengapa, tidak perlu dia mengulang sholatnya. Wallahu taala alam. Baik. Ya. Untuk anggota badan saat tayamum, baik itu dalam keadaan junub atau tidak junub, apakah sama? Iya. Kalau tayamum saat orang junub dan bukan junub. Iya. Tafadhol. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Insya Allah jawabannya itu ada di minggu berikutnya, insya Allah. Ada hadisnya, tapi saya jawab. Intinya orang yang junub dengan orang yang tidak junub tayamumnya sama, tidak ada bedanya. Hadisnya apa? Hadis Ammar bin Yasir. Ya, beliau pada saat itu junub. Ya, kemudian kata beliau, tamarraqtu fis sa'idi kama yatamarraqud dabbah. Kata Ammar bin Yasir, saya pada saat itu junub dan saya pun berguling-guling di pasir sebagaimana binatang-binatang berguling-guling. Karena Ammar bin Yasir memahami bahwasanya seperti mandi harus diratakan ke seluruh tubuh, akhirnya pun beliau berguling-guling ya di tanah. Akhirnya pun peristiwa ini dibawa Ammar, ya diceritakan kepada Nabi SAW. Nabi pun senyum. Kata Nabi SAW, yakfika hakadha, cukup seperti ini wahai Ammar. Dan dicontohkan oleh Nabi, beliau mengusap wajah beliau dan mengusap kedua tangan beliau. Artinya tayamum itu tidak ada bedanya, baik orang itu berhadas kecil ataukah berhadas besar. Kaifiyahnya sama, tidak ada bedanya. Dan insya Allah nanti ada permasalahan yang berkaitan dengan orang junub tentang masalah tayamum, insya Allah nanti kita bahas pada minggu depan. Baik. Nggih. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, kalau seandainya beliau sakit, tidak bisa menggunakan air, boleh tayamum. Atau air tersebut memudaratkan tubuhnya. Ya, menjadikan sidin kalau menggunakan air menggigil, misalnya menggatal-gatal ketika menggunakan air, atau bertambah buruk kesehatan beliau ketika menggunakan air, maka boleh bertayamum. Tapi kalau seandainya tidak ada mudarat beliau menggunakan air, tidak sakit beliau, artinya badan fisiknya tidak mengapa menggunakan air, maka tidak boleh bertayamum. Maka di sini kalau menimbulkan mudarat menggunakan air, entah itu mudarat di sini adalah bertambah sakitnya atau bertambah beliau garingnya tidak boleh kena air misalnya, maka tidak apa-apa bertayamum. Intinya kalau menimbulkan mudarat pada tubuh seseorang, boleh dia bertayamum. Baik. Kanan sekarang, gilirannya kanan. Nanti kiri. Sementara imam kan sendirian di depan, nampak ini nampak ada tali yang melindungi imam. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah apakah ada hadis Nabi SAW tentang masalah Nabi junub kemudian sebelum tidur beliau bertayamum. Apakah ada hadisnya? Wallahu taala alam. Saya tidak pernah mendengar hadis demikian. Ya, wallahu taala alam, ya. Sehingga saya tidak bisa mengatakan hadisnya sahih atau tidak, ya. Saya sendiri tidak
menemukan ya, bukan saya tidak menemukan terbukti tidak ada ya. Ini tidak sampai kepada saya tentang masalah hadis tersebut. Adapun masalah yang kedua adalah masalah ya, kan kita disuruh merapatkan saf, sedangkan imam sendirian dia. Ya, apakah syaitan di samping imam atau gimana? Ya, tentu ya ada hikmah yang luar biasa ketika disuruh merapikan saf. Ya, di antaranya adalah ya, agar menjadikan orang itu tambah khusyuk di dalam sholatnya, sehingga gangguan syaitan itu berkurang. Maka syaitan itu ketika kita rapikan saf tersebut, maka gangguannya berkurang kepada seseorang. Ya. Kalau seandainya saf itu bagus, otomatis ya itu juga membantu kekhusyuan seorang imam. Ya. Kalau makmumnya khusyuk di dalam sholatnya, itu juga otomatis membantu apa? Kekhusyuan seorang imam. Antum bayangkan makmumnya tidak khusyuk di dalam sholatnya, ya batuklah ya, di kanan batuk, kiri batuk, belakang bersin misalnya, ya. Kemudian yang sana menarik dahak dan semisalnya, ya. Maka imam itu akan terganggu juga sholatnya, ya sangat terganggu sholatnya. Kenapa? Karena makmumnya juga tidak khusyuk. Maka salah satu faidah dari merapikan saf itu adalah agar ya menjadikan sholat itu tambah khusyuk. Apakah imam itu diganggu oleh syaitan? Yang jelas ya kita nggak tahu. Ya apakah syaitan itu juga nanti mengganggu seorang imam? Yang jelas kita tidak tahu. Tetapi ketika diperintahkan merapikan saf ya otomatis ya hikmah yang disebutkan di dalam hadis tersebut ya menjadi akan terwujud, bahwanya syaitan itu tidak bisa masuk ke dalam saf tersebut mengganggu orang yang sedang sholat. Wallahu taala a'lam. Orang ICU terus Media apa yang bisa digunakan untuk bertayamum? taib. Pertama dilihat kondisi orangnya. Kalau dia orang yang tidak sadar, beliau di ICU sana tidak sadar, tidak ada kewajiban sholat. Kalau dia misalnya gini, dia dibius melebihi dari 3 hari 3 malam, lebih dari 3 hari 3 malam, itu jatuh kewajiban sholat, itu tidak ada kewajiban sholat. Tapi kalau seandainya dia sadar, ya artinya dirawat, kemudian dia sadar, ada akalnya, ya, dia sadar, mengerti, nanggap, maka dilihat kondisi beliau, bisa nggak menggunakan air. Kalau nggak bisa, tentu siapa yang mau hukum ini? Tanya dokter. Tanya dok ini bisa nggak menggunakan air? Nggak boleh kata dokternya misalnya. Maka ditayamumkan. Tapi kata dokter boleh, kita wudukan dia. Kita wudukan beliau. Iya. Maka pertama dulu dilihat kondisi orangnya. Kalau seandainya beliau tidak sadar di ruangan ICU dan semisalnya lebih dari 3 malam, itu jatuh kewajiban sholat. Tidak ada kewajiban sholat. Karena itu disamakan dengan orang yang hilang akalnya. Tapi kalau seandainya beliau ada kesadaran, maka tanyakan ke dokter, boleh nggak ini diwudukan? Oh nggak boleh kata dokternya. Bolehnya tayamumkan semacam itu. Wallahu taala alam. Kalau misalnya medianya apa Ustaz untuk mengambil wudhu tadi? Sebetulnya banyak. Anda di lantai di mana Anda dapati debu, ya pasti Anda dapati ya. Di mana-mana dapat ya. Sendal pun kalau nggak ada sendal kita, di bawah sendal kita itu pasti ada kotoran. Ya ada debu, ya semacamnya, ya ada tanah. Ya bisa kita ambil di sana ya semacam itu. Dan juga di kaca-kaca ya. Tapi pastikan ada debunya. Kadang-kadang orang itu mukul di dinding, mukul di apa-apa ya langsung bertayamum. Belum tentu ketika saya pukul ini ada debunya. Ya, bisa jadi orang rumahnya pembersihan setiap hari dikisik sama si den, dilap apa macam. Ya. Bisa jadi nggak ada debu. Jadi bukan berarti setiap dinding ya. Karena orang ini berdalil, kadang-kadang tuh berdalil dengan pada masa Nabi. Mereka bertayamum di dinding. Ya, para sahabat bertayamum di dinding. Betul zaman dahulu orang bertayamum di dinding karena dinding itu terbuat dari tanah, enggak semen. Sehingga tanah. Jadi mereka sentuh itu ada tanah di sini.
Beda dengan wadah kita, ini sudah becet dan seterusnya. Ya, berkeramik dan belum tentu ada debunya. Jadi pastikan debu itu ada. Di mana kita mencari debu, maka banyak sebetulnya. Kalau kita pakai sendal, jelas di bawah sendal kita itu pasti ada debunya. Ya. Kalau nggak ada di kaca, di lantai misalnya, maka di sendal kita insya Allah itu juga ada ya debu dan semisalnya. Wallahu taala alam. Baik. Ya, kita jawab pertanyaan ini. Izin bertanya, bagaimana jika setelah sholat kita baru menyadari ada sisik ikan yang menempel di jari-jari? Apakah harus mengulang sholat karena tidak terkena air wudu dan waktu sholatnya sudah berlalu? Kalau sisik ikan yang menempel di jari-jari, ya, kalau yang kecil-kecil insya Allah tidak ada masalah, ya, sah saja. Ya. Sisik ikan itu biasanya mungkin yang kecil-kecil ya, yang sedikit-sedikit, maka tidak mengapa. Ya. Basidin, besiang, iwak misalnya, ya, kemudian ada sisik ikannya di tangan. Pas berwudu dibersihkan masih ada misalnya, maka insya Allah tidak mengapa. Kecuali tangannya dipenuhi dengan sisik, ini tidak boleh. Ya, ini dia harus hilangkan. Kalau sedikit ya 2-3 menempel, maka tidak mengapa. Taib. Ustadz mau bertanya, untuk perempuan apa hukumnya sholat apabila kaos kakinya yang sobek? Kalau sobeknya kecil atau sobeknya masih dikatakan itu masih kaos kaki, orang melihatnya kada apa-apa. Iya. Kalau ya sobeknya kecil tidak besar ya, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau besar sobeknya itu ya orang sudah melihatnya itu sudah sangat besar, maka hendaknya jangan dipakai, ganti dengan yang lain. Ya, walaupun ya masalah menutup kaki ini ya di dalam sholat ya ada sebagian yang membolehkan, tapi yang rajih tidak boleh, harus ditutup ya, karena itu bagian dari aurat wanita, harus ditutup. Taib. Ustadz, kalau di rumah apa yang boleh kita gunakan untuk bertayamum? Jazakumullah khairan. Banyak di rumah ya. Kalau rumahnya ya bersih, misalnya nggak ada debu apa macam, tapi ini jarang, Pak. Rumah yang tidak ada debunya. Ya, tapi kalau seandainya tidak ada, bisa Anda keluar, ada tanah, Anda pukul tangan Anda di sana. Taib. Bismillah, mau bertanya Ustadz, apakah disunahkan ketika adzan kepala dipalingkan ke kanan dan ke kiri? Syukran. Adzan, tujuan memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri itu untuk menyebarkan suara. Jadi orang ketika adzan zaman dahulu, jadi di atas itu adzan ke kanan, bila ke kiri suaranya menyebar. Suaranya menyebar. Tujuannya apa? Menguatkan suara. Ilahnya itu adalah menguatkan suara. Zaman sekarang justru sebaliknya. Apalagi mic-nya satu. Ketika dia ke kanan malah suaranya menjadi lemah. Ketika dia ke kiri malah suaranya menjadi lemah. Maka sebagian ulama melihat ilahnya kenapa dulu itu ke kanan dan ke kiri, itu sebabnya adalah untuk meninggikan suara. Orang kalau azan ke kanan, dia suaranya terbagi ketimbang dia di satu arah saja. Iya. Maka itu ilahnya kenapa ke kanan dan ke kiri. Nah, bagi ulama yang melihat ada ilah semacam ini, kata mereka pada zaman sekarang ini tidak perlu lagi ia memalingkan kanan ke kiri, karena ilah yang didapatkan tidak ada. Ya, ilah di sana tidak ada. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap ya. Mereka mengatakan tetap dipalingkan ke kanan dan ke kiri. Tetapi yang rajih ada pendapat yang pertama. Ya, wallahu taala alam. Ulun bekerja di dinas sosial kabupaten. Kebetulan tugas ulun bidang Linjamsos, khusus PBI APBN. Apa ini Linjamsos ini? Jaminan sosial, ya. Oh, BPJS Kesehatan. Di mana BPJS Kesehatan diperuntukkan untuk orang fakir miskin atau orang-orang yang tidak mampu. Apakah boleh saya menolak teman atau orang yang mampu karena karyawan atau swasta bergaji tetap atau pedagang punya mobil yang ikut peserta PBI APBN? Kalau seandainya itu diperuntukkan untuk orang yang tidak mampu, kemudian Anda masuk di sana sedangkan dia mampu, boleh Anda tolak. Kenapa? Karena itu diperuntukkan untuk orang yang tidak mampu. Apa saja program pemerintah diperuntukkan untuk orang fakir miskin, untuk orang tidak mampu, tidak boleh orang yang mampu ikut di program tersebut. Apa saja, karena itu mengambil hak orang lain.
ya, itu diperuntukkan untuk orang fakir miskin misalnya, maka tidak boleh. Ya. Misal gas misalnya, gas melon misalnya, diperuntukkan untuk orang fakir miskin. Orang yang mampu tidak boleh, maka jangan pakai gas melon, beli gas yang 12 kilo. Ya, kalau Anda adalah orang yang mampu. Kalau orang yang tidak mampu, ya tidak mengapa. Taib. Di video sebelumnya ada hadis Nabi setelah mandi junub ditawari handuk, namun beliau tidak menggunakannya. Apakah afdalnya memang tidak menggunakan handuk setelah mandi junub? Tidak demikian juga. Ya, boleh menggunakan handuk, boleh tidak. Ya, tidak mengapa. Ya. Taib. Pada tayamum yang tidak ada debu, apa harus ada bekas tanah yang terusap ke wajah dan telapak tangan? Tentu ya. Ketika tidak ada debunya, tentu harus ada tanahnya. Ya, tentu tanahnya tanah yang sedikit yang ada menempel di wajah. Kalau bahasa kita kerangan, kalau bahasa kita ada kerangan di wajahnya. Wallahu taala a'lam. Taib. Saya kira cukup ya pertemuan kali ini. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.